Selamat pagi Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Haji, saya saat ini sedang mendapat tugas untuk program guru penggerak, yaitu mengenai pengambilan keputusan yang merupakan D5 bagi para pemimpin, D5 etika maupun rujukan moral. Begini, selama ini bagaimana Pak Haji dapat mengambil atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika maupun rujukan moral selama menjadi pemimpin di SD Negeri 3 Kemadoh Batur ini? Ya, terima kasih Pak Eko. Tentunya begitu kita menghadapi sebuah kasus, kita lihat pasti ada dua kepentingan yang kita lihat. Jikalau kedua hal tersebut sama-sama baiknya, itu pasti masuknya ke dalam D5 etika, dan itu sulit karena sama-sama baik, ya Mbak Eko. Nah, itu mungkin cara saya mengidentifikasi kasus yang saya hadapi selama ini, yaitu ketika kasus itu saya lihat kok antara baik dengan baik atau benar dengan benar, itu berarti masuknya dilema etika. Kalau kasus itu kok dihadapkan dengan sebuah kebenaran dan melanggar hukum atau kesalahan, itu masuknya ke rujukan moral. Mungkin itu Pak. Jadi kalau D5 etika itu adalah pengambil keputusan di mana kasus tersebut itu adalah pilihannya benar dan benar, seperti itu ya Pak Haji. Ya, sedangkan rujukan moral itu adalah kasus di mana benar melawan salah, seperti itu ya Pak Haji ya. Ya, terus selama ini bagaimana Pak Haji menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Pak Haji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Pak Haji? Ya Pak Eko, itu memang sulit sekali ya Pak Eko untuk memilih antara dua hal yang sama-sama benar. Ya tetap kita harus memilih salah satu dari kasus itu yang paling benar, yang mengandung banyak manfaat dan tentunya lebih bagus lagi. Jadi antara dua kasus, dua benar dengan benar atau dua kebajikan yang saling benar, itu harus kita pilih salah satu. Tentunya pasti ada itu yang paling bagus dan lebih bermanfaat. Resikonya juga kecil, itu pertimbangannya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu yang diambil yang pertama adalah terdapat manfaat yang paling banyak dan diusahakan itu risikonya yang paling sedikit, gitu ya Pak Haji ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Haji lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan yang mengandung D5 etika tersebut Pak Haji? Meskipun kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik, ya langkah-langkahnya adalah sesegera mungkin menyelesaikan masalahnya, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk membahas kasus tersebut, kita sampaikan masalahnya, kemudian semua pertimbangan kita tampung, itu nantinya akhirnya juga bisa ketemu mana di antara dua hal tersebut yang paling bagus. Jadi selama ini untuk mengambil solusi yang terbaik itu yang dilakukan Pak Haji adalah yang pertama itu tadi yang dijelaskan adalah mengumpulkan rekan-rekan guru, ya. Terus selanjutnya menampung aspirasi semua guru dalam penyelesaian masalah tersebut dan mengambil keputusan yang terbaik dari setiap masukan-masukan yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru, seperti itu ya Pak Haji ya. Sesegera mungkin. Dan sesegera mungkin. Apakah itu hanya
guru-guru saja yang terlibat atau mungkin Pak Haji melibatkan wali murid atau komite atau bagaimana Pak Haji? Ya, untuk penyelesaian kasus ya kita harus dibicarakan bersama-sama. Baik stakeholder yang ada di sekolah itu harus kita undang bersama, kita menyelesaikan permasalahan itu bersama-sama pula. Oh, jadi selain guru-guru itu Pak Haji tetap akan melibatkan orang tua ataupun wali murid dan komite seperti itu ya Pak Haji ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Pak Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung D5 etika Pak Haji? Ya, yang pertama sesegera mungkin mengumpulkan rekan-rekan dan semua stakeholder untuk membahas masalah tersebut. Kita sampaikan secara runtut permasalahannya dan saya sampaikan ini harus segera kita ambil keputusan. Kemudian juga kita lihat regulasi-regulasi terkait dan pengambilan keputusan tersebut berdasarkan manfaat dan hasil akhirnya. Oh, jadi setiap pengambilan keputusan tetap kita cari manfaat yang terbaik, terus hasil akhirnya seperti apa, seperti itu Pak Haji yang ini. Baik Pak Haji, terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus D5 etika tersebut Pak Haji? Ya, kalau saya tentunya bagaimana dasar pertimbangan saya untuk menyampaikan hasil keputusan yang saya ambil. Jadi pertimbangannya agar memberi pemahaman kepada semua warga sekolah agar paham tentang keputusan yang saya ambil ini. Ketika keputusan yang saya ambil ini dapat didukung oleh semua warga, artinya keputusan ini mereka sudah paham gitu Pak. Kalau mereka sudah paham, otomatis mereka juga akan mendukung dengan keputusan yang sudah saya ambil. Jadi selama ini tetap ada tantangan ya Pak dalam setiap pengambilan keputusan. Misalnya Pak Haji melakukan pengumpulan kepada wali murid tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu, apakah setiap wali murid itu langsung menyetujui atau bahkan ada yang menolak atau bagaimana Pak Haji? Nah itu termasuk tantangannya Pak Eko. Jadi masukan-masukan mereka, kritik-kritik mereka kan juga akan membangun tentang keputusan yang sudah saya ambil. Nah, keputusan yang saya ambil ini tentunya mereka akan paham ketika saya jelaskan runtut permasalahannya, regulasi-regulasi yang saya pakai, dan segi manfaat-manfaatnya yang bagaimana saya sampaikan. Dan hasil akhirnya tentunya keputusan ini mereka juga akan paham. Ini tantangannya menyampaikan mereka agar paham dengan keputusan yang saya ambil itu lebih sulit daripada membuat keputusannya itu. Jadi tetap ya Pak ya, tetap setiap ada permasalahan atau apapun yang akan diambil sekolah itu Pak Haji tetap akan melibatkan orang tua, mungkin dikumpulkan dalam rapat atau bagaimana supaya yang jadi permasalahan sekolah itu wali murid atau orang tua murid itu bisa tahu dan juga bisa memberi masukan atau bagaimana tentang keinginan sekolah atau masalah-masalah yang dihadapi sekolah agar bisa maju bersama dengan wali murid seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya, apakah selama ini Pak Haji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Apakah Pak Haji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Haji jalankan selama ini? Tidak Pak, untuk menyelesaikan kasus dalam dilema etika itu selama ini yang saya hadapi ya, itu spontan. Saya menyadari bahwa selama kasus itu muncul maka harus sesegera mungkin untuk diselesaikan. Oleh
karena itu saya tidak punya jadwal khusus, tidak pernah menentukan jadwalnya, waktunya ataupun tempatnya untuk menyelesaikan sebuah kasus. Nanti kalau saya jadwal, nanti malah numpuk-numpuk Pak Eko kasusnya. Ya kalau namanya manusia kan kita tidak tahu ya kasus Ya, itu betul sekali, Pak Haji. datang. Nantinya kalau saya tunda kasusnya ini, nanti datang lagi kasus yang lain. Malah bertumpuk-tumpuk seperti itu Pak Haji ya. Jadi solusi dari Pak Haji adalah setiap ada permasalahan atau ada kasus terus diselesaikan secara langsung tanpa jadwal atau menunggu waktu yang tepat seperti itu Pak Haji ya. Spontan. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus D5 etika tersebut Pak Haji? Ya tentunya ada Pak Eko, yaitu teman-teman guru ya, semua stakeholder yang ada di sebuah sekolah itu solid dan mudah dikumpulkan, juga memberi masukan. Begitu ada kasus, tangkas Pak, artinya tangkas itu oh ya Pak begini, kemudian begini ya, seperti itu Pak. Jadi faktor yang membantu, yang berperan sangat besar di sini adalah teman-teman guru yang sangat mungkin bisa memberikan solusi atau cara-cara permasalahan yang sangat cepat gitu ya Pak ya. Baik, terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Haji petik atau pengalaman yang dapat Pak Haji ambil keputusan dalam D5 etika ini Pak Haji? Baik, terima kasih Pak Eko. Yang pertama tentunya sebagai manusia kita tidak dapat menghindari namanya masalah dan sebuah kasus. Yang tepat kita petik, yang dapat kita petik adalah jangan menunda-nunda dalam menyelesaikan sebuah kasus. Jadi penyelesaian kasus itu dengan sesegera mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan menghindari kasus. Kita hidup manusia, kalau ada kasus jangan menghindar, tetapi kasus itu untuk dihadapi dan diselesaikan. Yang ketiga yaitu adalah mengambil keputusan. Kita harus berdasarkan ke segi manfaat dan pertimbangannya itu adalah mana yang lebih baik, mana yang tidak melanggar regulasi-regulasi yang ada, dan yang terakhir adalah resikonya sangat kecil. Jadi untuk setiap masalah itu yang pertama adalah segera diselesaikan ya Pak Haji ya. Terus kemudian kita tidak harus menghindari masalah tersebut karena setiap manusia pasti punya masalah. Dan yang ketiga adalah kita memilih mana manfaat yang paling banyak bisa dirasakan oleh semua orang. Baik Pak Haji, terima kasih. Itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Haji. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena telah mengganggu waktunya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Begitu Pak Haji, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini Pak Eko datang ke sini? Sepertinya ada yang penting ya. Begini Bu Widya, saya mau meminta waktunya sebentar. Saya adalah guru dari SD Negeri 3 Kumado Batur. Saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak, di mana dalam program guru penggerak ini ketika sudah sampai di modul 3.1 saya bertugas mewawancarai beberapa kepala sekolah tentang pengambilan keputusan, di mana keputusan-keputusan yang diambil tersebut tentunya memiliki dilema. Seperti itu Ibu. Seperti itu ya Pak Eko. Ini berarti tanya jawab kita nanti tentang sekitar tugasnya Pak Eko yang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan
Oke, baik, saya mulai Bu. Jadi Bu Widya selama menjadi kepala sekolah di SD 3 ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Dan jika ada, bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Baik Pak Eko, tentunya di setiap sekolah, bukan sekolah saya saja punya masalah ya Pak ya. Kalau kasus di sekolah saya di SD Negeri 3 Duren ini berkaitan dengan jumlah penurunan peserta didik yang masuk di kelas 1, yang di tahun sebelumnya jumlah peserta didik sekitar 30 peserta didik, sekarang mengalami penurunan sekitar 10 anak, jadi jumlahnya hanya sekitar 20 siswa. Dari penurunan jumlah peserta didik yang masuk ke sekolah kami tentunya berpengaruh juga dari jumlah penerimaan dos yang kami terima. Dari uang tersebut berpengaruh juga atau berdampak juga pada guru-guru honorer kami. Kebetulan guru honorer kami ini jumlahnya juga banyak Pak Eko, ada sekitar 4 orang. Yang menjadi dilema di sini karena ada penurunan jumlah penerimaan uang dos, tentunya ini menjadi dilema bagi saya. Bagaimana memanfaatkan uang dos itu sebaik-baiknya untuk gaji honorer, untuk biaya operasional atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain, harus cukup ya. Atau saya berpikir gini, kalau jumlahnya peserta didik cuma segitu, tentunya kan duitnya juga berkurang. Apakah juga kemungkinan guru honorer ini gajinya kita turunkan? Tapi yang menjadi dilema lagi, guru-guru honorer ini kan juga punya keluarga, punya kebutuhan yang dicukupi. Jadi saya merasa masalah ini ya cukup rumit Pak Eko, karena bosnya juga tidak begitu banyak, guru honorernya banyak. Apakah saya harus memberikan potongan gaji dari guru-guru honorer saya, tapi ya juga kasihan juga guru-guru honorer itu juga memiliki sebuah keluarga seperti itu. Jadi permasalahan di sini yang dihadapi itu adalah bagaimana guru honorer tetap sejahtera meskipun murid di sekolah ini sudah berkurang seperti itu. Iya. Terus dari permasalahan tersebut, apakah keputusan yang bisa diambil? Dari permasalahan tersebut, keputusan yang bisa saya ambil, pertama, saya akan berdiskusi dengan komite sekolah dan juga berdiskusi dengan orang tua siswa, yang khususnya orang tua siswa yang sudah menyekolahkan anak-anaknya di sekolahan kami. Saya berharap dari pertemuan komite dan orang tua siswa ini saya dapat mendapatkan solusi yang terbaik agar uang bos yang kami terima itu cukup untuk biaya operasional dan juga untuk menggaji guru-guru honorer kami yang kebetulan ada beberapa itu, dan kami tidak melakukan pemotongan gaji atau penurunan gaji dari guru-guru honorer. Seperti itu. Keputusan yang sangat berat tentunya yang dia ambil. Terus menurut saya keputusan yang sudah dia ambil itu adalah merupakan keputusan yang terbaik. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini memang ada 2 jenis dilema Bu. Dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, dan yang satunya adalah rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi saat ini, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Saya berpikir cara mengidentifikasi permasalahan yang saya hadapi, saya lihat dulu kasus
netral di sini kan benar lawan salah, seperti itu ya. Iya, betul. Yang kedua, jika kasus yang saya hadapi itu benar lawan benar atau sama-sama benar, maka permasalahan tersebut termasuk dilema etika. Seperti itu Pak Eko pendapat saya. Ya, tepat sekali Bu. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Menurut saya harus mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang harus diperhatikan Pak. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan, keadilan dan kebenaran akan terlihat. Itu ya. Terus kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama itu diskusi dengan komite sekolah, dengan semua warga sekolah, terutama guru-guru yang ada di sekolah sini, dan juga dengan orang tua siswa mengenai keadaan sekolah yang sedang kami hadapi. Karena ada penurunan siswa tadi ya Pak ya, yang masuk ke dalam SD kami. Dan apabila kami belum menemukan solusi, saya akan meminta bantuan atau masukan dari Bapak Pengawas sehingga kami dapat mendapatkan solusi yang terbaik dan memiliki banyak manfaat untuk SD kami. Jadi Bu tetap berdiskusi dengan guru-guru setelah meminta masukan kepada pengawas sekolah, seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika yang pertama adalah kita harus menyelesaikan sesegera mungkin masalah yang telah kita hadapi. Yang kedua, masalah yang kita hadapi harus kita carikan solusi, bukan kita hindari. Terus masalah yang kita hadapi harus kita diskusikan bersama agar tidak ada timbul kecurigaan ya Pak ya. Kita harus saling diskusi, terus saling menghargai usul atau pendapat dari warga sekolah maupun dari komite. Seperti itu Pak. Tentunya Bu saat menyelesaikan masalah yang ada di sekolah itu pasti menemui tantangan-tantangan. Dalam tantangan-tantangan tersebut, langkah-langkah apa yang bisa Bu lakukan agar bisa melaksanakan atau menjalankan situasi dalam menyelesaikan masalah yang Bu hadapi saat ini? Iya, tantangan tentunya pasti ada ya Pak ya. Tantangan yang saya hadapi yaitu memberikan pemahaman kepada semua warga sekolah, kepada komite dan kepada orang tua siswa tentang kondisi sekolahan yang seperti ini. Maksud kondisi sekolahan yang memiliki siswa tidak begitu banyak, tetapi semua kegiatan itu membutuhkan biaya dan gurunya juga yang masih honorer memerlukan gaji yang harusnya tidak dipotong anggarannya seperti itu. Maka langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama adalah ya tadi Pak, melakukan diskusi dan meminta masukan dari Pak Pengawas agar kami mendapatkan solusi yang terbaik dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Terus apakah Bu Widya dalam melaksanakan untuk menjalankan penyelesaian masalah itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu jalankan selama ini? Untuk masalah penjadwalan, saya tidak menjadwalkan untuk mengatasi masalah ini Pak. Saya berpendapat bahwa kalau ada masalah sesegera mungkin harus kita selesaikan. Jadi kita tidak perlu menunda masalah yang kita hadapi. Jadi kalau ada masalah langsung kita selesaikan.
bisa kita rasakan bersama dan memiliki banyak manfaat. Seperti itu ya Bu ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan ya tentunya yang pertama adalah orang-orang di sekeliling saya yang paling dekat, yaitu guru-guru saya Pak, terutama. Terus yang kedua komite sekolah yang selalu mendukung program dari sekolahan saya, dan yang ketiga adalah orang tua dari siswa. Selanjutnya faktor yang mendukung dari pengambilan keputusan saya adalah pengawas sekolah. Jadi semuanya tetap terlibat. Iya benar sekali Pak. Terus dari semua hal yang telah disampaikan Bu tadi dari awal sampai akhir ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan dilema etika ini? Menurut pendapat saya, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan tentang dilema etika, kita harus bijak dalam mengambil keputusan dan kita tidak boleh terburu-buru dalam pengambilan keputusan karena ini menyangkut kepentingan bersama. Gitu Pak. Baik Bu, jadi untuk beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan, dia sudah menjelaskan cukup baik. Terus saya berterima kasih kepada Bu Wit telah meluangkan waktunya, dan saya mohon pamit undur diri. Saya akan kembali ke SD saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi